Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Setia Budi Rahayu, NIM 0447455588 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan mengumpulkan tugas 3, yaitu tentang membuat sebuah jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk soal yang pertama, yaitu membuat sebuah jaringan dengan 1 buah switch dan 4 buah komputer. Untuk switch dan komputernya dihubungkan menggunakan kabel strike. Nah, ini menggunakan sebuah switch, maka konfigurasi pada PC-nya hanya perlu menambahkan IP dengan IP pada segmen yang sama untuk setiap PC-nya. Untuk PC 1 saya menggunakan IP 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.0 yaitu /24. Untuk IP untuk PC 2-nya sama, saya menggunakan IP 1.20. Untuk PC 3-nya saya menggunakan IP 1.30. Untuk PC yang keempat saya menggunakan IP 1.40. Untuk mengetesnya yaitu dilakukan ping antar komputer dari PC 1 ping ke PC 2, 3, dan 4. Untuk PC 2 bisa, PC 3 juga bisa, dan untuk ke PC 4 juga sudah bisa. Dari PC 2 ke PC 1, 3, dan 4. Untuk ke PC 1 bisa, ke PC 3 juga bisa, ke PC 4 juga bisa. Sekarang dari PC 3 ke PC 1 bisa, ke PC 2 bisa juga, PC 4 juga bisa. Sekarang dari PC 4 ping ke PC 1, 2, dan 3. Ke PC 1 bisa, PC 2 juga bisa, ke PC 3 juga bisa. Karena
antar komputer sudah bisa melakukan ping, maka sudah bisa terhubung. Untuk soal yang nomor 2, membuat sebuah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Di sini tinggal tambahkan saja satu buah server HTTP yang terhubung ke switch menggunakan kabel strap juga. Dan server HTTP hanya perlu mengaktifkan servis HTTP-nya untuk diaktifkan, dan IP-nya IP yang satu segmen dengan IP pada PC tadi. Di sini saya menggunakan IP 1.100. Untuk pengecekannya yaitu ping dari PC ke server HTTP. Jadi di sini dari PC 1 ke server ping ke IP HTTP-nya yaitu 1.1 sudah bisa. Dari PC 2 ke server HTTP sudah bisa juga. Dari PC 3 ke server HTTP sudah bisa. Dari PC 4 sudah bisa juga. Ketika komputer sudah bisa ping ke HTTP maka sudah bisa. Yang ketiga yaitu membuat satu buah server DNS, satu buah server HTTP, dan 4 buah komputer untuk memastikan untuk semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Di sini tambahkan yaitu satu buah server DNS, untuk kabelnya sama yang terhubung menggunakan kabel stack ke switch. Pada server DNS ini untuk servisnya pada DNS servisnya diaktifkan. Untuk namanya saya contohkan yaitu tugas 3 untuk dengan IP 192.168.1.200. Tambahkan saja. Untuk server HTTP dan PC-nya tambahkan IP DNS server pada settingannya. Untuk pengujiannya yaitu dari PC mengakses HTTP melalui server DNS. Pada PC membuka web browser dan tuliskan saja DNS servisnya yang tadi sudah ditambahkan pada server DNS. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka PC sudah bisa mengakses
server DNS, layanan HTTP melalui server DNS pada PC 2 udah bisa juga. Yang PC 3 udah bisa. PC keempat juga sudah bisa. Untuk ketika PC sudah bisa mengakses layanan HTTP melalui server DNS, yaitu melalui web browser pada PC, sudah bisa, maka pastikan layanan HTTP dapat diakses oleh PC melalui server DNS. Untuk yang keempat, yaitu membuat jaringan dengan struktur jaringan sudah ada 2 buah PC, 3 server, 1 buah router, dan 2 buah switch. Untuk kabelnya sama, setiap ininya dihubungkan menggunakan sub kabel strike. Untuk jaringan ini, yang ada 1 buah server wilcom.com, server pendelcom.com, dan 1 buah server DNS. Untuk jaringan ini, pada server blog server pendelcom, saya menggunakan IP 192.168.10.0/24, dan untuk blok IP pada server wilcom.com, saya menggunakan IP 172.16.10.0.
Yang pertama, yang pertama adalah menyeting IP pada pada DNS server. Pada DNS servernya cukup mengaktifkan DNS service dan tambahkan untuk server Elcom dan penjelkomnya. Untuk IP-nya pada server Elcom saya akan menggunakan IP 1.2.16.10.100. Nanti tinggal tambahkan saja pada server Elcom-nya. Untuk server penjelkom saya akan menggunakan IP 1.2.168.10.100. Untuk DNS servernya saya menggunakan IP 172.11.10.200. Untuk IP gateway-nya saya menggunakan IP 172.116.10.10. Ini adalah IP yang nanti akan ditambahkan pada router yang terhubung ke IP 172.16.10.0/16. Nanti tinggal tambahkan saja pada konfigurasi routernya. Untuk router di sini untuk IP 0 untuk Ethernet 0-nya karena terhubung ke 192.168.10, maka untuk IP-nya tambahkan saja 192.168.10.10. Untuk subnet masnya 255.255.255.0. Jangan lupa untuk port statusnya diaktifkan. Untuk IP yang ke atas juga sama, 10.10. Untuk server ilkom.com hanya perlu, karena service HTTP-nya sudah aktif, maka hanya perlu menambahkan IP di IP-nya. Saya menggunakan 1.18.10.100. Untuk gateway-nya tadi IP router itu 216.10.10 dan DNS server 268.10.100. Isinya sama. Untuk IP-nya terserah menggunakan apa saja. Menggunakan IP 10.11. Untuk gateway-nya tadi IP router dan IP DNS. Pada PC yang bawah sama menggunakan untuk server yang bawah di server penjelkom tinggal menambahkan IP saja untuk 100. Untuk gateway-nya tadi IP router
dengan IP192.168.10.10 dan DNS servernya diisi dengan IP DNS. Komputernya menggunakan IP192.168.10.11. Tipenya tadi IP router dan DNS servernya IP DNS. Untuk pengujiannya, pastikan antar PC bisa saling ping. PC 5 ke PC 4. PC 5 sini untuk pengujiannya yaitu melakukan ping dari PC 5 ke PC 4 dan dari PC 4 ke PC 5. Untuk PC 4 ke PC 5 yaitu ping ke 92.168.11. Sudah bisa ping ke PC 4. Sekarang dari PC 4 ke PC 5. Sudah bisa juga. Yang kedua, untuk selanjutnya yaitu mengakses dari PC ke server dari PC 5 ke server Pendelcom. Sini buka saja menggunakan web browser untuk mengakses Pendelcom. Sudah bisa. PC 5 sudah bisa mengakses Pendelcom dan PC 4 mengakses ke ilkom.com. Sudah bisa. PC 4 sudah bisa mengakses ke ilkom dan PC 5 sudah bisa mengakses ke Pendelcom. Dan itu artinya konfigurasi yang dilakukan sudah berhasil karena PC sudah bisa mengakses ke server melalui DNS-nya. Jadi, sekian video presentasi tentang tugas 3 dari saya, yaitu tentang pembuatan jaringan komputer menggunakan disk paket laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.